Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Livestream yang dirilis pada tahun 2025. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai di sebuah kota kecil, tempat di mana sekelompok influencer tiba. Terlihat seorang polisi setempat yang menaruh curiga kepada kelompok itu pun langsung menghentikan laju mobil mereka dan memperingatkan mereka. Ia yakin mereka akan membuat masalah dan menegaskan bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, konsekuensinya akan sangat serius. Para influencer itu pun setuju untuk membuat petugas itu pergi. Namun perasaan tidak enak tetap membekas pasca mereka diberhentikan oleh polisi itu. Diketahui bahwa pemimpin kelompok tersebut adalah Mia yang merupakan seorang YouTuber terkenal. Ia telah dibayar sejumlah besar uang untuk mempromosikan sebuah kabin yang terletak jauh di dalam hutan. Mia pergi ke sana ditemani oleh kekasihnya yang bernama Josh, yang merupakan seorang aktor yang filmnya akan segera tayang. Di kursi belakang ada Pedro, seorang YouTuber komedi populer. Kemudian ada Thomas yang merupakan seorang TikToker terkenal dan Cindy yang merupakan seorang penyanyi yang lebih fokus pada konser langsung daripada media sosial. Saat mereka berkendara menuju kabin, Mia pun mulai melakukan live streaming, mengajak penontonnya untuk membantunya mencapai 1 juta penonton. Ia berjanji akan menggundul kepalanya secara langsung jika berhasil. Josh merasa tidak nyaman dengan obsesi Mia terhadap live streaming, mencoba memberitahunya agar beristirahat dan menikmati momen. Namun, Mia tetap fokus mengejar jumlah penonton dan mengabaikan kekhawatiran Josh. Sementara itu, Pedro dan Thomas mendukung penuh aksi Mia. Mereka terlihat tertawa dan mengobrol selama siaran. Lambat laun perlahan jumlah penonton mulai meningkat menjadi 100.000, lalu 150.000 dan kemudian sampai 200.000. Akhirnya mereka sampai di kabin yang harus dipromosikan. Kabin itu milik Anthony yang tinggal di sana bersama istrinya yang bernama Linda dan putri mereka yang bernama Lisa. Anthony menyambut mereka dengan hangat dan merasa gembira dengan promosi tersebut. Dia bahkan menyarankan agar mereka mengunjungi air terjun indah di belakang hutan. Anthony yakin bahwa penonton Mia akan senang melihatnya dan bahkan mungkin ingin berkunjung suatu hari nanti. Saat semua orang mengobrol dengan gembira, Lisa tampak gugup dan takut. Linda menjelaskan bahwa Lisa adalah penggemar berat Mia, dengan poster dan foto Mia di seluruh kamarnya. Lisa merasa malu saat ibunya mengungkapkan hal itu, tetapi Mia bereaksi dengan hangat dan senang bertemu penggemar setianya. Masih dalam siaran langsung, Mia meminta izin untuk pergi sebentar. Mia berkata bahwa dirinya perlu menggunakan kamar mandi. Ia membiarkan kamera tetap menyala dan mengarahkannya ke arah hutan yang gelap. Para subscribernya menonton dengan antusias, tidak menyadari bahaya yang akan segera terjadi. Tiba-tiba, sesosok bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, jendela kamar mandi tiba-tiba pecah berkeping-keping. Mia yang ketakutan pun berlari bergabung kembali bersama dengan yang lain. Kepanikan pun melanda. Anthony pergi keluar untuk memeriksa, tetapi tidak ada yang tahu siapa penyusup itu. Hal tersebut membuat ketakutan dan kebingungan yang dapat mereka rasakan bersama. Lisa kemudian mengaku bahwa terdapat seorang laki-laki dari sekolahnya bernama David yang telah menonton siaran Mia. Ketika ia melihat Lisa di siaran itu, ia memutuskan untuk menakut-nakutinya dengan datang ke kabin dan memecahkan jendela. Mendengar hal ini, semua orang menjadi marah. Thomas yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, mengambil ponsel Mia dan mulai menghina David di siaran langsung dan menantangnya untuk muncul lagi. Josh yang menyadari dampak buruknya segera menengahi.
Dia mengingatkan Thomas bahwa reputasi Mia yang dibangun melalui kerja keras selama bertahun-tahun bisa hancur karena satu tindakan ceroboh. Thomas menjadi sangat marah dan melampiaskan amarahnya kepada Josh. Ia menuduh Josh bermuka dua dan mengatakan bahwa ia hanya datang untuk mempromosikan filmnya. Thomas bersikeras bahwa ia hanya bicara jujur dan menyebut Josh sebagai orang yang picik dan dangkal yang berpura-pura di depan kamera. Thomas berteriak bahwa ia membencinya dan menantang Josh untuk bicara langsung. Jika kamera dimatikan, semua orang akan melihat sifat aslinya Josh. Josh yang menahan amarah pun mencoba mengendalikan diri. Sementara itu, siaran langsung masih berjalan dan ia tidak ingin merusak citra publiknya sebagai pemeran utama dalam film yang akan datang, jadi dia tetap memilih untuk tetap diam. Di sisi lain, Mia masih terus melanjutkan siaran langsungnya. Dan kini diketahui jumlah penontonnya naik drastis. Meskipun Josh memohon kepadanya untuk berhenti, tapi Mia menolaknya dan dia justru menyerahkan ponsel siarannya kepada Pedro dan meyakinkan Josh bahwa ini bisa menjadi siaran terbesar di dunia dan mereka bisa banyak mendapatkan tawaran promosi dan ketenaran lebih banyak lagi. Bahkan mereka bisa menjadi bintang. Setelah sempat merasa ragu-ragu, akhirnya Josh setuju untuk mendukungnya. Namun, diam-diam ia memutuskan untuk meninggalkan kabin. Ia mengatakan ingin melihat air terjun dan berjalan pergi. Dengan perginya Josh, Mia dan yang lainnya memutuskan untuk menghibur penonton dengan pergi ke bagian belakang kabin dan semua tampak bahagia. Di sini terungkap bahwa Pedro diam-diam menyukai Cindy meskipun ia tidak pernah mengakuinya. Sementara itu penonton terlihat menyukai suasana menyenangkan yang mereka ciptakan. Dan hal tersebut membuat jumlah penonton terus meningkat. Tak lama kemudian, terlihat Linda datang menghampiri dan memberitahu Mia bahwa Lisa yang merupakan penggemar beratnya ingin tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Karena Linda dan Anthony akan meninggalkan daerah tersebut, Mia dengan senang hati setuju dan mengatakan bahwa Lisa bisa tinggal bersamanya. Di situasi itu terlihat yang lain sudah pergi. Sementara Lisa tetap diam di sana bersama Mia. Di sini juga Mia memperhatikan bahwa Lisa adalah orang yang sangat pendiam. Oleh karena itu, Mia mengatakan bahwa Lisa harus bisa lebih terbuka lagi. Kemudian Lisa mengatakan dia merasa kesepian dan merasa tidak ada yang menyukainya. Kemudian Mia dengan hangat menenangkannya dan mengatakan bahwa dia adalah sahabat terbaiknya dan berjanji bahwa mereka akan selalu saling menjaga. Lisa yang mendengarkan penuturan dari Mia pun merasa sangat senang. Dia bahagia dan berpikir bahwa dirinya benar-benar diterima. Namun saat itu juga Thomas memanggil Mia dan mengatakan bahwa ada keseruan lain di dekat area itu yang berpotensi bisa disukai oleh para penonton. Kemudian Mia pun mulai bergabung dengan Thomas dan meninggalkan Lisa duduk sendirian dengan tenang. Kelompok itu berkumpul kembali untuk hiburan lebih lanjut. Dan mereka mulai menggoda Cindy yang bahkan tidak mempunyai akun media sosial. Kemudian mereka juga membujuknya untuk bernyanyi di siaran langsung Mia. Pada awalnya Cindy terlihat ragu-ragu, tapi akhirnya Cindy mengangguk setuju dan mengejutkan semua orang dengan suaranya yang ternyata sangat indah. Pedro sendiri fokus memperhatikannya dan jelas dia sangat terkesan. Mia di sini yang mengerti pun langsung menyinggung Pedro dengan sindirannya dan mengatakan bahwa Pedro tidak memuji keahlian Cindy. Padahal semua orang tahu bahwa Pedro menyukai Cindy. Tetapi Pedro masih tetap diam karena dia malu untuk mengakuinya secara terbuka. Terlihat Thomas menggoda Pedro dan berujung pada perdebatan kecil yang menyenangkan di antara keduanya. Karena frustasi, Thomas pun kemudian berpura-pura marah dan lari ke dalam hutan. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari balik pepohonan dan semua orang bergegas mencari Thomas. Kemudian, mereka menemukan Thomas dengan pisau yang sudah tertancap di tangannya. Thomas pun mengerang kesakitan dan membuat semua orang menjadi panik. Tiba-tiba, Mia memberanikan diri dengan niat ingin membantu. Tapi saat Mia hendak menyentuh tangannya, pisau itu pun jatuh dan Thomas tertawa terbahak-bahak. Dan ternyata itu hanyalah prank. Semua orang marah karena ditipu, tetapi para penonton menganggapnya lucu.
Thomas kemudian pergi ke kamar mandi dengan kondisi dirinya masih tertawa dan berjanji akan menunjukkan sesuatu yang lebih gila lagi. Dan setelah itu, Thomas pergi kembali ke dalam hutan dan menghilang di balik kegelapan malam. Setelahnya, Mia mengungkapkan bahwa dirinya ingin memberi waktu berdua untuk Pedro dan Cindy agar mereka bisa bicara satu sama lain. Jadi, ia berpura-pura membawa penonton berkeliling hutan. Ia bersembunyi di balik pohon untuk merekam momen Pedro dan Cindy yang akhirnya saling menyatakan cinta dan berciuman. Mia mengungkapkan kebahagiaannya itu terlebih jumlah penontonnya terus meningkat. Karena merasa perlu ke kamar mandi, akhirnya Mia memutuskan untuk memeriksa keadaan Thomas. Ia pun mendekat ke arah kamar mandi, mengetuk pintu dan memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Thomas, I'm gonna come in, okay? They might go. Okay. Karena merasa khawatir, Mia dengan perlahan mendorong pintu hingga terbuka, dan apa yang dilihatnya membuat Mia terpaku. Thomas tergeletak tak bernyawa di bak mandi dengan darah mengalir dari wajah dan tubuhnya. Awalnya, Mia mengira itu lelucon yang tidak lucu. Dengan gugup Mia mendesak Thomas untuk berhenti. Tetapi saat Thomas tetap tidak bergerak, rasa takut yang mendalam mencekamnya. Dan kebenaran mengerikan terungkap bahwa Thomas benar-benar telah tewas. Mia berteriak ketakutan diliputi rasa kaget. Mendengar suara jeritan Mia, dengan segera Cindy dan Pedro berlari menghampiri. Mereka pun awalnya mengira Thomas hanya bercanda, tetapi kenyataan menghantam mereka seperti badai. Karena panik, mereka hampir mematikan siaran langsung. Tetapi dengan cepat mereka menyadari bahwa itu adalah satu-satunya bukti. Dan dengan segera, Pedro menelepon polisi yang diperkirakan tiba dalam 30 menit. Setelah itu, Cindy membopong tubuhnya Mia dan pergi bersama ke ruang tengah untuk menenangkan diri. Sementara itu, jumlah penonton siaran langsung terus meningkat, di mana pada awalnya siaran langsung itu terasa menyenangkan dan sekejap mata berubah menjadi siaran langsung yang mengerikan. Di tengah ketegangan, tiba-tiba Josh muncul dengan tangan berlumuran darah dan semua mata tertuju padanya. Dan saat ditanya, Josh dengan santai mengaku bahwa dirinya pergi melihat air terjun dan melukai dirinya sendiri akibat pecahan botol. Namun di situasi itu, Pedro merasa tidak yakin dan langsung menuduh Josh yang telah membunuh Thomas. Josh tertawa gugup dan mengira itu semacam lelucon. Tetapi ketegangan yang meningkat menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah lelucon. Dan ketika Josh melihat mayat Thomas di kamar mandi, ia berteriak ketakutan. What happened? What the fuck happened? What is that? What is that? Josh pun kembali lagi ke ruang tengah, yang dimana semuanya masih terus memojokkan Josh. Termasuk para penonton siaran langsung juga ikut menuduh dan yakin bahwa Josh lah yang bersalah. Hal tersebut membuat suasana semakin memanas dan pertengkaran hebat pun terjadi. Fuck up, Joss! Did you know that? And you're gonna fuck up my career? Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Lisa muncul dari lantai atas dengan wajah ketakutan dan langsung memeluk erat Mia. Memanfaatkan momen itu, mereka semua melarikan diri dari kabin dengan memukul mundur Josh karena mereka yakin Josh bisa membunuh siapa saja. Cindy dan Pedro lari ke arah berbeda, sementara Mia dan Lisa lari bersama. Terlihat Josh mengejar Mia dan memohon agar ia percaya padanya dan menghentikan siaran tersebut. Josh juga mengatakan bahwa Mia telah menghancurkan hidupnya dengan tuduhan tidak berdasar itu. Saat Josh mencoba merebut ponsel Mia, seseorang menyerang Josh dari belakang hingga pingsan. Are you serious? No, give me that! Ternyata itu Linda yang mencari keberadaan putrinya. Mia merasa lega dengan mengira bahwa pembunuhnya sudah pingsan. Namun, Mia tidak menyadari bahwa kejutan sebenarnya baru saja dimulai, yang dimana pada saat Mia menyuruh Linda dan Lisa untuk segera pergi dari sana dan mengatakan bahwa Lisa akan membawa yang lain kembali. Namun Lisa tiba-tiba bertingkah aneh. Ia marah karena Mia ingin kembali ke teman-temannya. Lisa bertindak posesif kepada Mia dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang boleh memisahkan mereka. Lisa juga di sini mengeluarkan pisau dan berteriak kecewa kepada Mia. Dan dengan cepat, Mia bisa mengerti dengan semua peristiwa yang telah terjadi.
Mia ingat betul bahwa sebelumnya lah Thomas yang membawanya pergi pada saat dirinya tengah berduaan bersama dengan Lisa. Maka dari itu Thomas dibunuh oleh Lisa karena telah mengganggu dan memisahkan kebersamaannya dengan Lisa. Dan di sini kebenaran lainnya terungkap, di mana sosok misterius yang mengintai Mia di kamar mandi juga adalah Lisa. Lisa ternyata tidak stabil secara mental sejak kecil. Ayahnya mengundang Mia ke sana dengan harapan bisa membantu Lisa pulih, tetapi keadaannya justru memburuk. Dengan putus asa, Mia mencoba menenangkan Lisa dan merebut pisaunya. Namun, pisau itu justru menusuk Mia secara tidak sengaja. Di depan ribuan penonton, hal tersebut mengakibatkan Mia tewas bersimbah darah. Linda yang menyaksikan semuanya dengan panik segera membawa Lisa melarikan diri. Beberapa menit kemudian, Pedro dan Cindy tiba di tempat Mia dan menemukan tubuhnya Mia. Di tengah kebingungan dan ketakutan yang melanda, Pedro dan Cindy berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi itu. Sementara penonton di kolom komentar berteriak bahwa Lisa dan ibunya adalah pelakunya. Tetapi Pedro dan Cindy tidak fokus pada kolom komentar, jadi masih belum mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Karena tidak jauh dari sana, mereka menemukan tubuh Josh yang tergeletak tidak sadarkan diri. Jadi mereka sadar bahwa tidak mungkin Josh pelakunya. Tidak lama kemudian, Josh terbangun dan menemukan Pedro dan Cindy sudah berada di dekatnya. Di momen itu, Josh mengetahui fakta bahwa Mia telah tewas. Melihat kekasihnya terkapar bersimbah darah membuat Josh berteriak histeris dan menangis. Mereka bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Dan satu hal yang terpikirkan saat itu adalah mereka bertiga harus selamat dan melarikan diri. Dengan cepat, Josh memberikan arahan kepada Pedro dan Cindy untuk segera menuju mobil. Sementara itu dirinya akan pergi ke kabin untuk mengambil kunci mobil. Sebelum mereka berpisah, Pedro menyerahkan handphone Mia kepada Josh untuk dibawa ke dalam kabin dan dibiarkan tetap menyala sebagai barang bukti jika terjadi sesuatu nanti. Singkat cerita, Josh sampai di dalam kabin dan pada saat itu Josh mendengar Anthony dan Linda tengah bertengkar. Di sini Anthony sangat marah dan ingin melapor ke polisi mengenai apa yang telah terjadi. Tetapi Linda tidak setuju dan melarangnya demi melindungi Lisa, anaknya mereka. Di momen itulah Josh mengetahui bahwa Lisa lah pelakunya. Tapi dengan segera persembunyiannya Josh diketahui oleh Anthony. Dan hal tersebut membuat Josh diserang secara tiba-tiba oleh Anthony. Perkelahian pun tak terhindarkan sampai Josh berhasil mengalahkan Anthony. Setelahnya, Josh langsung merebut kunci dan berlari menuju pintu keluar. Namun, Linda berhasil mengejarnya kemudian menyerang Josh. Linda berusaha mencegah Josh agar tidak bisa melarikan diri. Tepat ketika Josh terpojok, petugas polisi datang sedikit membawa harapan. Tetapi Linda yang panik justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Josh dan teman-temannya adalah penyusup dan telah menyebabkan kekacauan di kabin keluarganya itu. Josh tidak mau kalah, dia dengan cepat mengungkapkan bahwa dia punya bukti berupa siaran langsung di handphone itu. Josh juga memberitahukan mengenai mayat Thomas yang ada di dalam kamar mandi. Dengan hati-hati, polisi itu pergi ke arah kamar mandi dan dengan cepat Linda langsung menyerang petugas polisi itu. Menyadari hal tersebut, dengan cepat Josh segera berlari ke mobil. Namun saat Josh semakin dekat dengan mobil, Anthony mengejar dan meraihnya berusaha untuk mencegah Josh. Akan tetapi, Pedro dengan cepat datang membantu Josh. Tidak lama kemudian, Linda datang dengan membawa pistol dan langsung menembak Pedro sampai tewas pada saat itu juga. Kini terlihat Josh berhasil menggunakan tubuhnya Anthony untuk dijadikan tameng agar Linda tidak menyerang dirinya. Akan tetapi hal mengejutkan pun terjadi. Linda dengan tega menembak Anthony sampai tewas. Terkejut dengan hal tersebut, Josh dengan cepat menyadari bahwa dirinya juga tidak akan selamat. Maka dari itu, Josh menyuruh Cindy melarikan diri tanpa dirinya. Dan dengan cepat, Cindy langsung mengemudikan mobil tanpa menyadari
bahwa Lisa sudah berada di dalam mobil juga. Cindy pun terkejut pada saat Lisa menampakkan dirinya. Dalam kepanikannya, Cindy pun menabrakkan kendaraannya dan menyebabkan mobil mengalami kecelakaan. Sementara itu, siaran langsung masih berjalan dengan jumlah penonton mencapai 1 juta. Tidak lama kemudian, terlihat bahwa Cindy merangkak keluar dari bangkai mobil dengan keadaan selamat tanpa mengetahui bagaimana nasibnya Lisa. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.